Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai baptisan. Dan hari ini adalah perjamuan. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom, Apa kabar Pendeta hari ini? puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Senang sekali di saat hari ini bisa melihat senyumannya Pendeta. Bisa berpancarkan kesenangan yang luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dan pada hari ini pembahasan kita tentang perjamuan Tuhan. Pendeta, langsung saja. Apa itu perjamuan Tuhan? Perjamuan Tuhan adalah perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum penyaliban. Ini dilakukan Yesus ketika sambil merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-20 dikatakan, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Jadi sebelumnya Yesus telah meminta kepada muridnya untuk pergi dan mengatakan kalau kamu melihat seseorang, ya, lalu kemudian katakan di mana kami akan makan Paskah, dan dia akan menunjukkan kepadamu akan suatu ruangan. Dan betul, ketika murid yang diminta untuk pergi ini bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya telah diberitahukan Yesus terlebih dahulu, akhirnya murid-murid ini kemudian mempersiapkan jamuan makan malam itu. Dan itulah sebabnya disebut sebagai Lord's Supper atau perjamuan Tuhan. Nah, dan itu terjadi pada waktu malam, karena di sini dikatakan setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan di dalam ayat 31 dikatakan di pasal yang sama, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang. Jadi habis makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu akan tergoncang. Itu menunjukkan itulah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan yang menarik, nanti kita dapat baca lebih lanjut di dalam Alkitab bagaimana perjamuan terakhir ini ya memiliki arti rohani yang sangat dalam. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dan mengapa kita perlu melakukan perjamuan Tuhan? Di dalam Alkitab dikatakan karena Yesus yang mendirikan dan dia juga yang perintahkan supaya umat-umat Tuhan melakukan hal ini. Nah, kita dapat baca di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal yang di dalam 1 Korintus Lukas 22 ayat 14 sampai 16, di mana habis itu baru kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-11, di mana dikatakan ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Jadi ini adalah kerinduan Yesus untuk supaya memulai akan jamuan makan Paskah ini. Dan gantinya ya seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, Yesus melakukan atau memulai apa yang disebut dengan perjamuan Tuhan, Lord's Supper, atau dengan bahasa lain juga disebut dengan perjamuan suci. Ya. Kenapa suci? Oleh karena ada hal-hal rohani yang suci yang di dalamnya terlibat di sana. Nah, Yesus katakan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita.
Jadi ini diinisiasi oleh Yesus. Yesus yang memulainya. Dan kemudian, sebab aku berkata kepadamu, ayat yang ke-16. Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi sampai ia beroleh kegenapannya. Artinya di masa yang akan datang akan ada lagi perjamuan Tuhan yang luar biasa ini. Jadi Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang disebut dengan perjamuan Tuhan ini adalah apa yang nantinya akan kita lakukan di sorga. Dan itulah sebabnya mengapa kita perlu melakukan hal ini. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan oleh Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi ini adalah memang dimulai oleh Tuhan dan juga Tuhan mau supaya kita melakukannya. Karena dikatakan juga di dalam 1 Korintus 11, setiap kali kamu melakukan hal ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Setiap kali kamu melakukan. Jadi dalam arti bahwa diharapkan perjamuan ini bisa dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu dan juga secara berkala. Nah, jadi ini dimulai oleh Tuhan sendiri dan dia rindu kita tetap melakukannya. Jadi di antara kematian Yesus sampai nanti kedatangannya yang kedua kali, perjamuan Paskah, perjamuan Tuhan inilah yang mengingatkan kita bahwa kita ini nantinya akan melakukan hal ini di sorga. Ada satu janji yang Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa ada kerinduan Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita perlu, karena Tuhan sendiri rindu ya bersama dengan murid-muridnya. Tentunya kerinduan Tuhan kita juga harus menyambutnya. Ya, Tuhan yang membuat ini dan karena dia rindu bersama dengan kita, kita pun juga mestinya memiliki kerinduan bersama dengan Yesus. Nanti kita akan melihat arti dari perjamuan Tuhan sehingga kita dapat melihat bagaimana kerinduan Tuhan bersama dengan kita dan semestinya kita harus meresponnya dengan hal yang sama. Baik, terima kasih Pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hanya satu pandangan tentang perjamuan suci? Di dalam sejarah teologi kekristenan ada 3 pandangan besar di sini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan transubstansiasi. Apa ini transubstansiasi? Yaitu ketika imam mengangkat tangan berdoa, ketika tua-tua jemaat ya dalam hal ini dalam ide transubstansi adalah imam ketika dia memberkati akan anggur dan roti ini. Anggur dan roti itu benar-benar menjadi darah dan tubuh Kristus secara rohani. Kemudian ada pandangan yang kedua yang bernama konsubstansiasi. Pandangan konsubstansiasi ini adalah bahwa anggur dan roti menjadi darah dan tubuh Kristus secara rohani, namun masih mempertahankan bentuk fisiknya. Jadi, kalau bedanya dengan adalah transfer, berpindah. Jadi anggur dan roti begitu diangkat tangan berdoa, diberkati, itu anggur dan roti itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi kalau itu adalah konsubstansiasi, bahwa anggur dan roti itu ketika didoakan ya menjadi darah dan tubuh Kristus, tapi sifat kebendaannya itu masih ada. Kalau sama sekali tidak ada. Dia secara rohani dia berubah di sana. Dan teori yang ketiga adalah itu bersifat lambang atau itu adalah simbol.
Anggur dan roti adalah simbol dari darah dan tubuh Kristus. Nah, di mana berkatnya diterima itu melalui iman. Iman ini yang membuat perbedaan. Bukan roti dan eh, eh, anggurnya, karena itu adalah lambang. Tetapi iman kita kepada Yesus ketika kita makan roti dan minum anggur ini, maka dengan iman kita percaya apa yang dilambangkan itu menunjukkan kepada kematian Yesus, dan ini memperbaharui ya komitmen kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan lebih jauh lagi tentang pandangan ini. Apa pandangan yang alkitabiah? Apa pandangan yang alkitabiah dari ketiga pandangan yang Pendeta baru sampaikan tadi? Dari ketiga pandangan ini, mana yang sesuai dengan Alkitab? Iya. Ya. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 19. Dikatakan di dalam Alkitab, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Di dalam bahasa Yunani disebut dengan anamnesis. Peringatan akan aku. Nah, dan di dalam Alkitab kita lihat bahwa berulang kali kata anamnesis ini yang berhubungan dengan anggur dan darah, anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus ini, itu muncul di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24, kalau tadi Lukas menggunakan kata anamnesis, demikian juga dengan Paulus menggunakan kata yang sama dikatakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kata anamnesis ini juga digunakan. Lalu di ayat berikutnya, ini bukan hanya berlaku bagi roti yang disebut sebagai anamnesis atau sebagai peringatan. Pada anggur pun hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan di dalam ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kembali di dalam hal ini Alkitab mengatakan bahwa itu adalah peringatan, dan itu adalah pada cawan atau pada anggur. Nah, kita lihat lagi penggunaan kata anamnesis di luar dari anggur dan roti perjamuan ini. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Orang diperingatkan akan adanya dosa. Kata yang digunakan sama, anamnesis. Jadi dari sini kita bisa melihat dari ketiga pandangan itu mana yang lebih dekat ya dari apa yang dikatakan Alkitab tentang anamnesis ya, peringatan ini. Pada pandangan yang pertama mengatakan oh itu betul-betul berubah. Yang kedua menunjukkan bagaimana pandangan yang kedua, dia berubah tapi masih ada bentuk literalnya di sana. Tetapi yang ketiga, pandangan ketiga yang simbol itu adalah lambang, ya itu adalah simbol. Iman kita ini yang membuatnya itu berarti. Nah, bagi sebagian
yang percaya, terutama pandangan pertama dan pandangan kedua, ya, transubstansiasi dan konsubstansiasi. eh, ini anggur dan roti ini menjadi sebagai satu sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen bahwa upacara ini memiliki arti yang luar biasa, ya. Jadi Tuhan memberikan berkatnya melalui sakramen itu, sehingga melalui upacara ini, sehingga memang roti dan anggur ini memiliki arti khusus dia. Nah, sedangkan bagi yang percaya itu adalah lambang, yang penting di situ adalah iman kita terhadap apa yang dilambangkan. Nah, namun di sini kita lihat apa penekanannya di ayat-ayat, terutama di dalam ayat-ayat Alkitab ini, bahwa tubuh dan darah Kristus ini adalah peringatan. Roti dan anggur ini adalah peringatan, bukan satu benda yang membawa keselamatan, tetapi adalah peringatan di mana itu menuntut iman kita untuk mengingat kepada apa yang dilambangkan. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu arti dari anamnesis tentunya. Sebentar pendeta, jangan dijawab dulu apa arti anamnesis. Kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah dalam program The Present Truth. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang masa. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pendeta, tadi pendeta sempat sampaikan apa arti anamnesis. Boleh dilanjutkan pendeta? Ya, di dalam Freiberg Analytical Greek Lexicon dikatakan arti dari anamnesis itu adalah sarana untuk mengingat atau pengingat. Kemudian dalam the Greek English Lexicon of the New Testament and other early Christian literature, BDAG biasa yang kita sebut, itu adalah pengingat. Anamnesis itu adalah pengingat memori kita akan akan aku dalam 1 Korintus 11 ayat 24, Lukas 22 ayat 19. Tadi teks yang kita sudah baca di sana. Jadi itu adalah sebagai ingatan di dalam memori. Dan tentunya ingatan ini ketika kita mengingat itu menuntun kita, iman kita, ya, untuk percaya apa yang telah kita pelajari. Lalu kemudian ada lagi dari Louw-Nida, Greek Lexicon of the New Testament, dikatakan bahwa anamnesis adalah sarana yang menyebabkan seseorang itu untuk mengingat. Sarana yang menyebabkan seseorang itu untuk mengingat. Jadi seperti roti dan anggur mengingatkan kita ketika kita makan, ini Yesus telah mati bagi kita. Iman kita dibangunkan, iman kita dikuatkan dan mengulangi kembali janji kita ketika kita mengingat pada waktu kita terima Yesus, bagaimana Yesus telah mati bagi kita dan kemudian hidupnya saat ini adalah ada di dalam diri kita, ya. Dan itulah anamnesis sebagai pengingat, ya. Dari arti kata ini dan bagaimana penggunaannya di dalam Alkitab, pandangan, lambang dan simbol itu lebih dekat maknanya di dalam Alkitab daripada transubstansiasi dan konsubstansiasi. Nah, namun di sini peran iman ini yang sangat penting, karena iman inilah yang menjangkau berkat-berkat sorga. Iman inilah yang kemudian menerima akan berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang melakukan akan perjamuan suci ini.
Baik, terima kasih pendeta. Sudah dijelaskan juga ya tentang anamnesis. Pertanyaan selanjutnya pendeta. Persiapan apa yang perlu sebelum perjamuan? Ya, di dalam Lukas Yohanes pasal 13 itu adalah upacara pembasuhan kaki. Ya. Di dalam Alkitab kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 8. Dikatakan di dalam Alkitab, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada peristiwa itu? Murid-murid tidak ada yang mau cukup merendahkan diri untuk membasuh kaki para tamu, orang-orang yang ada. Di dalam kebiasaan Timur Tengah pada zaman Yesus, biasanya dalam pertemuan-pertemuan itu yang besar, ada hamba yang datang untuk mencuci kaki dari para tamu. Nah, dan pada saat itu, rupanya di antara murid-murid itu ada friksi, ya, terjadi. Dan biasanya kok di dalam Alkitab kita lihat adalah siapa yang terbesar. Siapa yang terbesar. Nah, di dalam Alkitab ini Yesus melihat mereka, ya. Dan Yesus sangat mengasihi murid-murid dia ini. Dan itulah sebabnya dia meninggalkan teladan. Bangunlah Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini kata-kata ini sangat mirip dengan Filipi 2 ya ayat 6 sampai 8 ketika dikatakan bahwa Yesus ya meskipun meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengambil rupa manusia dan menjadi hamba. Ya, jadi sama seperti ini. Bangunlah Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Yesus kan juga menanggalkan jubah keilahiannya. Ya, ya menjadi dalam arti keilahiannya tidak nampak di sana. Diselimuti oleh kemanusiaan. Dan menjadi manusia. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Ini menunjukkan bahwa satu-satu Yesus lakukan itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Petrus tidak enak hati dia dan orangnya kan responsif. Jadi begitu Tuhan Yesus mau membasuh kakinya, dia merasa tidak enak hati. Di ayat yang ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya. Kapan itu mengertinya kelak? Di bagian akhir acara ini, apa itu yang terjadi? Ya. Itu adalah perjamuan besar nanti di sorga. Dan itu adalah baru awalnya. Sesuatu yang sederhana dimulai oleh Yesus sendiri. Dan pada akhirnya di sorga, perjamuan kawin anak domba, Yesus sendiri ada perjamuan di sana, dia hadir dengan kebesarannya di sana. Dia duduk bersama dengan 12 muridnya. Perjamuan suci itu mengingatkan kita bukan hanya kepada kematian Yesus, tetapi hal besar yang dipersiapkan Tuhan di kemudian hari. Nah, itulah sebabnya dia berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ya, mengertinya kelak. Kapan itu? Di dalam Wahyu 19 ayat 9, ketika perjamuan anak domba itu, ya, ada, dan Petrus akan ada di sana bersama-sama dengan kita. Di dalam ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku.
Ini menunjukkan ketika Yesus berkata, "Jika aku tidak membasuh engkau." Ini adalah pembersihan yang dilakukan Yesus. Pembersihan apa? Pembersihan rohani kita. Jadi pembasuhan kaki itu adalah lambang juga bahwa sebenarnya yang dibersihkan itu apa sebenarnya? Hati yang perlu dibersihkan. Dan kalau kita tidak siap di dalam pembasuhan hati ini, maka perjamuan Tuhan itu tidak ada faedahnya bagi kita. Dan itu yang terjadi pada saat itu adalah dengan Yudas. Yudas tidak siap. Hatinya tidak siap mengikuti perjamuan Tuhan. Kakinya dibasuh tapi hatinya tidak. Ya. Jadi di dalam hal ini, inilah persiapan yang perlu. Ya, secara lahir ya, itu adalah upacara pembasuhan kaki. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau dilakukan lebih jauh adalah pembasuhan hati. Ah, terima kasih pendeta. Jadi sebelum ada perjamuan, ada pembasuhan kaki terlebih dahulu. Tapi pendeta, mengapa harus ada pembasuhan kaki sebelum perjamuan? Ya, karena disitulah kita menguji diri. Apakah kita sudah cukup siap menghadapi perjamuan Tuhan? Apakah hati kita betul-betul siap? Hati yang bagaimana yang diperlukan? Hati yang rendah hati. Ya. Kalau kita mau dalam perjamuan Tuhan, di mana itu melambangkan kematian Yesus ketika Yesus berkata, inilah darah perjanjianku. Di mana anggur melambangkan darah perjanjian Tuhan. Roti adalah tubuh perjanjian Tuhan. Nah, di mana tubuh Kristus yang dilambangkan dengan roti ini, ya, dan anggur ini menunjukkan ketika Yesus mati, dia menyediakan pengampunan bagi kita. Nah, ketika Yesus mengampuni, apakah kita juga sudah mengampuni orang lain? Itulah sebabnya di dalam Matius dikatakan, ya, bahwa kalau kita menghadap Tuhan, kita lihat apakah kita sudah mengampuni orang, ya. Kalau belum, ya jangan dulu datang kepada Tuhan. Kita pergi dulu, ampuni dulu orang, ya, baru kita datang kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa mendapat pengampunan dari Tuhan kalau kita sendiri tidak mengampuni. Ya. Jadi dari sini kita lihat juga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Itu lagi, hatinya siap enggak? Kita mau untuk makan perjamuan, makan roti dan minum anggur. Tetapi hati kita tidak siap untuk itu. Nah, itu sebabnya kita ini persiapan hati, ini pengujian diri sendiri di dalam 1 Korintus 11 ayat 28, menguji diri sendiri. Dan itu 2 kali disebutkan di ayat yang berikutnya juga. Bagaimana kita harus menguji diri sendiri. Apakah kita sudah cukup siap? Kalau masih ada perasaan dongkol ya terhadap teman satu gereja, terhadap pasangan kita, selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Dan ini membuat perjamuan menjadi lebih bermakna bagi kita. Terima kasih pendeta. Dan karena pendeta sudah membahas tentang pembasuhan kaki, boleh pendeta lebih dalam lagi tentang pembasuhan kaki ini. Apa arti pembasuhan kaki? Yang pertama, tadi saya singgung sedikit namun kita akan lebih jauh membahasnya. Pembasuhan kaki menunjukkan kerendahan hati. Ya, itulah sebabnya tadi yang ayat yang saya sebutkan, namun ini lebih jelas dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi mengosongkan dirinya dan kemudian mengambil rupa seorang hamba.
Yesus tunjukkan itu di perjamuan suci. Dan itulah sebabnya di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dia pegang kaki muridnya satu demi satu. Menunjukkan apa? Kerendahan hati. Bayangkan Allah yang luar biasa. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang cukup hanya berkata kun fayakun. Tuhan berfirman, jadilah maka itu jadi. Ya. Dan kemudian dia mengambil manusia. Rupa manusia. Dan kemudian bukan hanya manusia. Dari kelas manusia dia ambil yang hamba. Yang paling bawah. Dan dari antara murid-muridnya dia pun membasuh kaki murid-muridnya. Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya. Di mana melalui perjamuan suci kita belajar siapa diri kita ini. Apa yang kita perlu sombongkan? Tidak ada. Apalagi di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama. Karena apa yang kita tunjukkan itu adalah muncul dari dalam hati kita. Pembasuhan kaki menunjukkan kerendahan hati satu dengan yang lain. Jadi ini penting sebelum seseorang itu masuk ke dalam perjamuan suci. Yang kedua, apa arti dari pembasuhan kaki? Ini adalah lambang pembersihan. Bukan hanya kerendahan hati, tapi juga lambang kebersihan. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jikalau aku tidak membasuh engkau. Jadi ini adalah menunjukkan lambang pembersihan. Meskipun dalam perjamuan suci ya menunjukkan bagaimana itu darah dan anggur, bagaimana darah Kristus yang menghapus dosa dunia ya adalah pembersihan terhadap dosa. Tetapi di sini di dalam pembasuhan kaki ini adalah mengawali akan fase itu, pembasuhan dari hati. Baik, terima kasih Pendeta. Sebelum lebih jauh lagi Pendeta jelaskan tentang lambang pembersihan, pembasuhan kaki sebagai arti lambang pembasuhan kaki adalah lambang pembersihan. Mohon ditahan sebentar Pendeta. Kita ada break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana. Tetaplah dalam program The Present Truth. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang perjamuan Tuhan. Dan ada pertanyaan tadi tentang apa arti pembasuhan kaki. Poin yang pertama, Pendeta sudah jelaskan, arti pembasuhan kaki adalah menunjukkan kerendahan hati. Dan selanjutnya sudah disampaikan, menunjukkan lambang pembersihan. Tapi belum selesai untuk lambang pembersihan. Jadi kita serahkan kepada Pendeta untuk menjelaskan selanjutnya. Silakan Pendeta. Ya, di dalam lambang pembersihan tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 13 ayat 8 sampai 10 tentang Tuhan Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Di ayat yang ke-10 kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Nah, jadi di dalam hal ini perjamuan
suci yang didahului dengan pembasuhan kaki, ini adalah meskipun ini adalah acara pendahuluan, tetapi memiliki arti yang sangat penting. Karena tanpa, pembasuhan kaki, tanpa persiapan hati, ya, adalah sulit bagi kita untuk menerima, berkat di perjamuan suci atau dalam perjamuan Tuhan itu. Kita lihat, Yudas, ya, dia pembasuhan kaki, dibasuh kakinya oleh Yesus sendiri malah. Tapi pilihan dia untuk tidak memberikan hatinya untuk dibasuh, hanya kakinya. Hmm. Dia makan roti, makan roti. Ya. Dia ikut perjamuan, dia ikut perjamuan. Tetapi hanya secara lahir, tidak secara rohani. Nah, itu pembasuhan kaki lambang pembersihan. Kemudian yang berikutnya adalah lambang saling mengampuni sebenarnya. Ya, lebih bagus kita membasuh kaki dari misalnya suami dengan istri, ya. Karena mungkin di dalam rumah tangga ya namanya sama-sama manusia berdosa, ada salah atau bagaimana. Tetapi bagus juga dengan orang dengan siapa kita mau rekonsiliasi atau yang bermusuhan. Ya, itu bagus juga. Nah, dalam hal ini murid-murid itu satu dengan yang lain merasa diri paling benar semua. Merasa diri yang terbesar. Tidak ada yang nomor 2 seperti kecap kan, semua kecap nomor Nomor 1. satu. Ya, tidak ada nomor 2. Nah, demikian juga situasi murid-murid ini siapa yang mau terbesar, tidak menyiapkan mereka untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Itu sebabnya perlu ada pembasuhan kaki ini. Di dalam Yohanes 13 ayat 14 dikatakan oleh Yesus, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Wajib hukumnya. Ya. Jadi sebelum perjamuan Tuhan itu wajib pembasuhan kaki. Itu adalah persiapan untuk menerima berkat pengampunan. Jadi kan bukankah di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan suci, pada waktu kita makan dan roti ini, kita diingatkan kembali bahwa Yesuslah yang mengampuni kita. Tapi bagaimana kita mau mengampuni kalau kita tidak mengampuni orang lain? Nah, inilah pembasuhan kaki itu. Pembasuhan kaki adalah membereskan hubungan horizontal kita. Dengan siapa kita bersalah, ya. Kita saling mengampuni. Nah, setelah beres kita masuk perjamuan suci di mana hubungan horizontal. Nah, jadi pembasuhan kaki ini sangat penting sebelum kita masuk ke perjamuan Tuhan itu. Jadi wajib. Ini mandatori ini, keharusan, ya. Jadi sama seperti perjamuan Tuhan adalah sesuatu yang penting dan umat Tuhan untuk mengingatkan kembali akan kehidupan kita yang penuh dosa dan kemudian perlu mendapat pengampunan dari Tuhan. Demikian juga dengan pembasuhan kaki. Ini juga perlu dan ya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu wajib saling membasuh kakimu. Yang keempat adalah persekutuan kasih dengan Kristus dan umat percaya yang lain. Jadi sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi pembasuhan kaki itu adalah persekutuan kasih dengan Kristus dan umat percaya yang lain. Ini dimulai oleh Yesus sendiri. Motif daripada pembasuhan kaki adalah kasih. Dan dia bermaksud untuk mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Demikian juga dengan pembasuhan kaki. Ini ada motif persekutuan dalam kasih dengan sesama umat percaya. Di dalam Yohanes 13 ayat 8, kata Petrus kepadanya,
engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi pembasuhan kaki adalah kita adanya persekutuan dengan Kristus. Bukan hanya dengan orang yang kita basuh kakinya, sesama umat percaya, ya, tetapi juga dengan Kristus. Jadi ini adalah persekutuan kasih, pembasuhan kaki ini. Kalau dimulai sebelum masuk perjamuan Tuhan, dengan adanya persekutuan kasih di antara Kristus dan umat percaya, nah umat Tuhan akan siap dengan perjamuan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih sudah menjelaskan bagaimana itu pembasuhan kaki. Dan pendeta, kita lebih jauh lagi ke dalam pembahasan ini. Pertanyaan selanjutnya, apa makna rohani perjamuan Tuhan? Ya, yang pertama adalah tentunya peringatan akan kebebasan atas dosa karena pengorbanan itu. Di dalam Lukas 22 ayat 15 dan 16, sama seperti Paskah ya adalah kebebasan dari perbudakan Mesir, perjamuan Tuhan adalah lambang bagaimana Tuhan akan membawa umatnya ke Kanaan sorga. Ya. Jadi ini adalah peringatan akan kebebasan dosa. Di dalam Lukas 22 ayat 15 dan 16 dikatakan, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya. Jadi ada kegenapannya dalam kerajaan sorga. Dia tidak makan lagi sampai ada kegenapannya. Kalau Paskah yang lama adalah peringatan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, maka perjamuan Tuhan adalah peringatan Paskah umat Tuhan, umat Kristen yang mengaku menerima Kristus, dibawa keluar dari perbudakan dosa dan menuju kepada tanah perjanjian sorgawi. Karena kegenapannya ada dalam kerajaan Allah. Inilah tanah perjanjian kita itu. Jadi ini adalah peringatan kebebasan atas dosa. Kemudian yang berikutnya adalah arti yang berikutnya dari perjamuan Tuhan adalah itu adalah peringatan akan penebusan Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 lebih jelas dikatakan di sana, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, ya, roti yang adalah tubuh Kristus dan cawan yang adalah darah Kristus, darah perjanjian itu, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi bagaimana kita merayakan kematian Tuhan? Yaitu perjamuan suci. Bagaimana merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan? Ya, itulah baptisan. Nah, jadi ya di sini kita dapat melihat bagaimana perjamuan Tuhan adalah peringatan kebebasan atas dosa. Perjamuan Tuhan adalah peringatan akan penebusan Kristus. Ya, jadi peringatan kemerdekaan atas dosa itu adalah perjamuan suci, ya, bersama dengan peringatan penebusan Kristus. Dan kemudian yang berikutnya, apa arti dari perjamuan Tuhan itu? Adalah persekutuan jemaat dengan Kristus. Jadi sudah dimulai itu dari pembasuhan kaki. Dan itu semakin dipererat lagi pada saat perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 dikatakan di dalam Alkitab, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi ini adalah persekutuan jemaat dengan Kristus, ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kan saat roti kemudian dipecah-pecahkan. Kan asalnya satu. Nah, ini maksudnya adalah tubuh Kristus adalah menjadi bagian di dalam kehidupan masing-masing umat percaya.
karena dipecah-pecahkan dan kemudian dimakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Jadi ini persekutuan jemaat dengan Kristus. Ya. Jadi dari sini kita diingatkan bahwa dalam jemaat itu ada kesatuan di sana. Ya. Di dalam perjamuan suci, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini, pada waktu setiap kali kita melakukannya, jemaat perlu diingatkan bahwa ini adalah persatuan jemaat Tuhan dengan Kristus. Yang arti dalam satu jemaat ini ada satu hati, satu pikiran, satu perasaan yang ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya pembasuhan kaki mempersiapkan akan hal itu. Roh kerendahan hati. Karena kalau nggak ada roh kerendahan hati, perjamuan suci ini kehilangan maknanya. Persekutuan jemaat dengan Kristus jadi tidak berarti. Tetapi pembasuhan kaki itu adalah sangat penting. Dan kemudian yang keempat adalah percaya akan janji kedatangannya yang kedua kali. Jadi rupanya dengan perjamuan suci ini kita bukan hanya memberitakan kematian Tuhan, tapi juga mengantisipasi akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kepercayaan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini juga menunjukkan perjamuan suci memfokuskan kita kepada janji kedatangan Tuhan. Jadi setiap kali kita mengikuti perjamuan suci, kita merayakan kebebasan atas dosa, kita merayakan akan kebaikan Tuhan yang telah menebus kita, dan juga kita menatap masa depan. Bagi umat Tuhan, masa depan kita cerah. Ya. Karena ada janji kehidupan kekal. Dan kemudian dalam Matius 26 ayat 29 dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, bersama-sama dengan kamu. Jadi artinya ini adalah janji kedatangan Tuhan yang Dia mau untuk membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih pendeta. Lebih jauh lagi, bagaimana berkat rohani perjamuan itu dapat menjadi bagian kita? Kita dapat mengklaim janji rohani itu melalui iman. Ah, Di dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dengan iman kita mengklaim janji Tuhan, janji penebusan, janji kedatangannya. Kemudian janji kehidupan kekal, janji penebusan dosa. Semuanya adalah melalui iman. terima kasih pendeta. Semua melalui iman. Selanjutnya, apakah ada kuasa pada roti dan anggur atau iman yang baru disampaikan tadi yang membuat perbedaan? Di dalam Alkitab, roti dan anggur, Hmm. anamnesis, adalah peringatan. Tetapi iman itu yang membuat perbedaan. Di dalam Alkitab, doa orang benar, doa yang dilayangkan dengan iman itu besar kuasanya. Jadi iman dalam doa. Nah, ini pun juga perlu iman. Iman itu adalah ibarat tangan yang menerima pemberian. Ya. Jadi Tuhan mau berikan. Tuhan berikan melalui perjamuan kudusnya. Tapi apakah tangan iman kita untuk tengadah ke depan untuk menerima berkat itu? Nah, Kisah 26 ayat 18 katakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Jadi dalam perjamuan suci pun
perlu iman untuk percaya akan Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Ya. Daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan-perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi rohlah, ya roh kita menerima berkat Tuhan melalui iman. Terima kasih pendeta. Dan ini pertanyaan terakhir, apakah kita akan makan Paskah perjamuan di surga? Ya, Tuhan Yesus mengatakannya beberapa kali di dalam Alkitab. Lukas 22 ayat 15 dan 16 dikatakan, ya, terutama ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ya, artinya kita akan makan dengan Tuhan di kerajaan Allah. Di dalam Markus 14 ayat 25 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, Matius 26 ayat 29 ini lebih jelas karena ada kata-kata bersama-sama dengan kamu. Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi ada pastian kita makan bukan lagi namanya makan Paskah ya, tetapi adalah perjamuan kawin anak domba. Nah, itu bahasa yang digunakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Terima kasih pendeta. Dan itulah pertanyaan terakhir kita dalam pembahasan perjamuan Tuhan ini. Jadi untuk bagian terakhir, silakan pendeta untuk diringkaskan. Perjamuan suci dan pembasuhan kaki adalah dirancang oleh Kristus sendiri. Dua upacara ini menunjukkan bahwa Kristus yang membersihkan hati dan menebus dosa manusia. Hal ini juga menunjukkan Kristus mau bersekutu dengan gerejanya dan juga adalah persekutuan antara umat Tuhan yang satu dengan umat Tuhan yang lain bersama-sama secara rohani di dalam Kristus. Pada akhirnya kita akan makan dalam perjamuan Tuhan di sorga. Di dalam Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ada jaminan, apabila kita setia, maka kita tidak akan selalu makan Paskah di dunia ini atau perjamuan Tuhan, karena Paskah sudah digantikan dengan perjamuan Tuhan, ya. Dengan demikian kita dapat menikmati perjamuan besar di sorga, perjamuan Tuhan yang besar di sorga, ketika kita hadir dalam perjamuan kawin anak domba. Tetaplah setia sehingga kita dapat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, luar biasa. Terima kasih pendeta. Boleh ditutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran perjamuan Tuhan ini. Berkati kami bahwa setiap kali kami melakukan perjamuan Tuhan, kami diingatkan bagaimana besar kasih Tuhan yang mau untuk selalu bersama-sama dengan kami. Rindu bersekutu dengan umat-Mu. Dan tolonglah kami mempunyai kerinduan yang sama. Sehingga kami tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan dan di dalam pembasuhan kaki. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kami untuk supaya kami boleh dapat bertemu dan mempelajari firman Tuhan di episode berikutnya. Dan hidup kami makin hari makin diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Doni.
Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji Tuhan, pembahasan kita pada episode kali ini tentang perjamuan Tuhan sudah selesai. Dan kami pun masih mengajak agar kita boleh mengikuti episode-episode selanjutnya. Karena episode selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu karunia roh, dan selanjutnya bagaimana karunia roh ini berhubungan dengan tugas pelayanan. Kita akan ikuti itu di episode selanjutnya. Maka dari itu, tetaplah bersama-sama dengan kami Hope Channel Indonesia dalam program The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.